Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dimanapun Anda berada, yang sekarang masih tetap di rumah, semakin dekat bercengkrama dengan keluarga sekalian. Kasih dan kepedulian Allah itu sungguh sangat besar kepada kita, umat miliknya. Maka dari itu, pada saat-saat yang terakhir, Yesus bersama para murid pasca kebangkitannya, Yesus sekali lagi memberikan amanat, bahkan memberikan penjelasan, peneguhan, penegasan kepada para murid, tentu juga kepada kita, supaya kita tidak terguncangkan, supaya kita tetap percaya kepadanya bahwa Dialah Yesus Kristus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau kita mendengar istilah kata jalan, berarti jalan itu untuk lalu lalang orang banyak. Jalan berarti suatu tempat yang harus diinjak, harus dilalui, harus dilewati, dari suatu tempat menuju ke tempat lain. Maka Yesus adalah yang harus dilalui, karena Yesus adalah jalan. Yesus harus dilalui, dilewati, diinjak. Dan pasti kita dengan melewati jalan yang bernama jalan Yesus Kristus, pasti kita sampai kepada tujuan akhir kita, yakni kepada Bapa, di mana kemuliaan wajah Allah, rumah Allah itu kita boleh tinggal di sana. Karena Yesus jalan yang benar, bukan jalan buntu, banyak jalan. Dari pertanyaan Thomas kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana? Sekali lagi Yesus menegaskan bahwa Dialah jalan kebenaran dan hidup. Jalan satu-satunya menuju kepada Bapa adalah diri Yesus Kristus. Karena Yesus telah menegaskan dan terus menegaskan kepada kita, aku dan Bapa adalah satu. Dan itulah, Yesus adalah wujud nyata Allah Bapa yang ada di tengah hidup kita manusia. Nah, karena percaya pada Yesus, sama saja kita percaya pada Bapa. Kalau kita menerima Yesus, berarti sama saja kita menerima Bapa. Kalau kita mengenal Yesus, sama saja kita mengenal Bapa. Maka benar, sebagai orang yang sudah dibaptis, yang mau jadi murid Yesus, yang mengaku aku adalah pengikut Yesus, maka melewati jalan Yesuslah satu-satunya sampai kita pada tujuan kita, yaitu kepada Bapa. Penjelasan ini disampaikan juga kepada kita supaya juga kita mengerti dan percaya. Kristus menghendaki bahwa kita selalu ada bersama Dia.
Di mana Dia ada, di situ pun kita juga ada. Dekat dengan Dia, sangat dekat. Mengapa? Karena Yesus selalu mendapat tempat di hatiku, di hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Karena saya selalu memikirkan Yesus sebelum saya melakukan perbuatan sesuatu keputusan. Supaya apa? Supaya kita akhirnya bertumbuh berkembang bersama dan di dalam Dia. Dan juga agar melalui hidup kita terbangunlah pula gerejanya di dunia ini. Dan karena itulah kita boleh menjadi batu-batu sendi. Saudara-saudariku, kalau batu-batu tukang membangun, pasti batu itu akan berdiri di atas batu yang lain. Terhubung antara batu yang satu dengan batu yang lain. Supaya bisa terhubung, supaya bisa merekat, terikat kuat, tidak goyah, maka perlu semen. Dan semen itu harus berkualitas. Maka kita kalau dikatakan dan sudah dipilih oleh Yesus sendiri, aku panggil kamu supaya menjadi batu-batu sendi, supaya membangun kerajaanku, supaya membangun persekutuan, supaya membangun persatuan di dalam namaku. Maka itu berarti kita mesti dan harus, mau tidak mau, membutuhkan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus itu menjadi lem, Roh Kudus itu menjadi pengikat bagiku dan bagi Anda, bagi Bapak Ibu, bagi kita semua. Sehingga kita menjadi kuat. Petrus menegaskan, menulis di dalam suratnya, Yesuslah batu sendi yang dibuang oleh tukang-tukang. Dialah batu sendi dan batu penjuru. Berarti jemaat gereja dibangun pasti ada peletakan batu pertama. Dan peletakan batu pertama siapa yang buat? Siapa yang lakukan itu? Yesus sendiri. Karena Yesus itulah batu yang dibuang. Dia meletakkan dirinya supaya di atas dirinya ia bisa menopang bangunan rohani itu. Supaya di atas dirinya ia rela diinjak untuk melewat, untuk melalui dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, itu berarti di atas batu sendi yaitu Yesus Kristus, gereja ini, gereja yang berdiri sebagai bangunan rohani di dunia ini dengan dasar Kristus, dan para rasul menjadi tonggaknya, tonggak kehidupan gereja. Ada beberapa hal, 3 hal. 1, sebagai pengikut Kristus, murid-murid Kristus, kita ambil bagian dalam pembangunan persekutuan bersama dengan Bapa, Putra, Yesus Kristus dalam ikatan dengan Roh Kudus. Yesus adalah batu sendi, batu penjuru yang dibuang, batu pertama sebagai landasan. Nah, kita dipilih dan dipanggil menjadi batu sendinya, yakni menopang satu sama lain. Kita sudah ditopang oleh Kristus, maka kita wajib menopang satu sama lain dengan melekatkan diri kita dalam Roh Kudus untuk terbangunlah bangunan persekutuan itu. 3,
Yesus sebagai jalan yang rela diinjak, dilewati oleh kita, supaya Yesus yang menopang itu juga menanggung beban hidup kita, terutama beban hidup kita, kelemahan kita, kerapuhan kita, pengkhianatan kita. Maka setelah kita ditopang, kita juga dipilih, dipanggil untuk rela juga kita menopang orang lain, menopang kelemahan orang lain, menopang kerapuhan saudara-saudari kita, menopang beban hidup saudara-saudari kita, satu dengan yang lain, menanggung beban hidup mereka yang lemah rapuh. Supaya apa? Agar bangunan rohani tadi benar-benar terwujud, tidak hanya di awang-awang, tidak hanya di pikiran, tidak hanya di mimpi-mimpi, tetapi konkret, nyata, turut berpihak dan bersolidaritas dengan dunia yang terluka, dunia yang rapuh, dunia yang mudah hancur ini. Dan sementara itu kita berjalan menuju kepada Bapa melalui jalan yang bernama jalan Yesus Kristus. Perjalanan yang kita tempuh melalui di dalam dan bersama dengan Kristus, suatu perjalanan yang mana membuat kita benar-benar dididik, diajar untuk memahami, mengerti kebenaran yang sebenar-benarnya, mengerti perjalanan iman yang sekaligus memperjuangkan budaya kehidupan. Apa itu? Di sana ada kehidupan ketika ada pengampunan. Di sana ada kehidupan ketika ada belas kasih. Di sana ada kehidupan ketika ada kemurahan hati. Di sana ada kehidupan ketika ada bela rasa satu dengan yang lain. Dan persis inilah rahmat Allah. Bangunan rohani yang hidup sebagai warga gereja untuk menjadi batu sendi yang dipilih, agar hidup dalam kekudusan dan kesalehan, dan kekudusan, kesalehan, keutamaan rohani itu juga terwujud nyata dalam pola hidup orang Kristiani. Maka dapat dilihat, dapat dirasakan, dapat dialami oleh banyak orang di tengah dunia yang rapuh, yang menderita. Bukan sebaliknya, budaya kematian, di mana ada kebencian, di mana ada dendam, di mana ada amarah, di mana ada iri hati, di mana ada apatis, frustrasi, menghinakan orang lain, merendahkan orang lain. Dan persis inilah dosa. Berarti kalau ini yang terjadi, maka sadar atau tidak sadar, aku mengingkari terhadap perutusan dan tanggung jawabku, bahkan mengingkari diriku sendiri sebagai orang Kristiani yang harusnya menjadi batu penopang batu sendi itu. Untuk itu kita tidak boleh menutup mata bahwa kegelisahan maupun kekhawatiran seringkali melanda kita dan saudara-saudari kita. Karena apa? Ketidakpastian akan masa depannya. Apalagi wabah corona yang sampai saat ini kita belum tahu persis kapan berlalu. Pasti di sana ada sejumlah kekhawatiran dalam hidup untuk menatap masa depan. Banyak kekhawatiran, entah karena saya khawatir, wah kapan corona berlalu, kita punya uang, ekonomi kita mau hampir berantakan, terancam kacau balau. Kekhawatiran karena terancam pengangguran, banyak karyawan yang di PHK dan rencana di PHK.
yang diawali dengan kau sudah tinggal di rumah. Kekhawatiran, kegelisahan, kegalauan, bahkan seolah-olah kita telah kehilangan harapan. Situasi dan kondisi begini saya mau mengingatkan kembali. Melalui bacaan hari ini saya menyapa Anda, Tuhan tetap akan memberi jalan, membuka jalan untuk Anda, agar Anda dengan akal budi menemukannya, mengerjakannya, dan bahkan hidup mulai merubah hidup. Untuk mengantisipasi setelah pasca wabah ini aku mau bagaimana? Hidup yang benar, hidup yang lebih baik. Apakah mungkin bisa jadi saya mulai berwira swasta, mendapat tawaran kerja yang baru, atau mendapatkan modal yang baru, diajak kerjasama dan seterusnya dan seterusnya. Kita tidak tahu. Memang ini menjadi keadaan yang tidak pasti, yang meliputi kita semua orang beriman, yang bahkan bisa menjadi putus asa karena wabah ini belum juga berkunjung henti. Keadaan ini juga menjadi godaan bagi kita untuk mulai ragu, tidak percaya, apatis pada diri sendiri, bahkan pada orang lain, bahkan juga yang lebih parah pada Tuhan. Maka sangat pentinglah kita perlu membangun kembali kepercayaan, keyakinan kita bahwa sebagai orang beriman kita perlu bersandarkan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus. Wujud kehendak Bapa, jalan kebenaran dan hidup. Bersandar agar dengan rahmat-Nya itu pula kita diberikan akal budi yang cerah. Sehingga dengan itu jalan keluar yang terang, mampu untuk beradaptasi dan melakukan pembaharuan-pembaharuan. Terutama lebih dulu adalah aku sebagai pribadi ilahi. Di tengah keadaan dunia ini yang rapuh, yang selalu berubah tanpa dapat kita duga sama sekali. Dalam keadaan yang belum pasti ini, saat kita berharap dan berharap untuk segera melewati wabah ini, kita bersyukur, kita boleh berempati untuk tetap terus membagi kebaikan-kebaikan Allah yang adalah pekerjaan-pekerjaan Allah. Melalui panitia kecil yang beberapa waktu lalu rela membuang waktu, tenaga untuk menyiapkan bahan-bahan makanan bagi saudara-saudari kita yang membutuhkan, yang tergores dan tergerus oleh wabah COVID-19, sehingga hidup menjadi sulit. Tapi walaupun sulit tetap harus dijalani sambil merubah kebiasaan hidup lebih baik. Meskipun berat, tetapi kembali membangun harapan. Dan persis ini juga salah satu tanda yang nyata bahwa dalam kesulitan, dalam keraguan, bahkan hampir hilangnya harapan, masih ada Tuhan melalui saudara-saudari kita yang dengan segala upaya, kemampuan, tetap setia untuk menjadi pelayan-pelayan kebaikan Tuhan, membagi kebaikan-kebaikan Tuhan itu kepada saudara-saudari yang lain. Saya tahu walaupun capek, saya tahu walaupun kadang tegang pikirannya, saya tahu walaupun yang dilayani pun juga merasa tidak puas, ada ketegangan-ketegangan, kesalahpahaman. Inilah salah satu sisi dunia yang rapuh, dunia yang tak berdaya. Di dalam dunia inilah, situasi inilah, kita turut menanggung kelemahan saudara-saudari kita yang lain, menjadi tugas sebagai batu sendi yang dipilih Tuhan. Dan kita pun dalam situasi kita ini dipanggil untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, agar bersama-sama dengan yang lain, bersama-sama berjalan
dalam jalan Paskah Tuhan, agar kita hidup dalam kebenaran Tuhan, menuju pada hidup, bukan pada kematian. Melalui tindakan yang sederhana, seturut dengan peranan kita, melalui doa-doa kita di dalam keluarga, dan inilah pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Memperbarui hidup pribadi juga keluarga. Agar selanjutnya bersama-sama kita boleh patut bersyukur atas amal bakti yang sudah kita umat sekalian kerjakan. Umat sekalian melalui doa dan wujud nyata dalam bentuk bantuan sosial dalam situasi seperti ini. Saudara-saudariku, inilah tekad, kepedulian, persekutuan, persaudaraan, dan usaha perjuangan kita membangun bangunan yang rohani, gerejanya. Ada tumbuh empati, solidaritas, kasih pada sesama untuk menopang satu dengan yang lain sebagai batu sendi melalui peranan kita masing-masing. Saudara-saudariku, Tuhan memakai kita semua untuk meneguhkan saudara yang lain, untuk menguatkan saudara yang lain, untuk menyingkirkan kebingungan saudara yang lain, untuk memperingan persoalan-persoalan saudara-saudari kita yang lain. Percayalah, Tuhan ada. Tuhan sangat peduli dengan hidup Anda, dengan keluarga Anda, dan Anda tidak sendirian. Anda tidak ditinggalkan. Maka ketika saudara sekalian telah diteguhkan dan dikuatkan, mari teguhkanlah, kuatkanlah juga kehidupan saudara-saudari Anda yang lain. Semoga Anda sekalian bersuka hati, bergembira, dan berani untuk melakukan hal yang sama, yakni melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan sambil membagi kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.